lagi, selamat bertemu. Perkenalkan, nama saya Pudensiana Melinda, biasa dipanggil Linsi. Saya dari Prodi Keperawatan 2020E, semester 1, kuliah di Unika Santo Paulus Ruteng. Saya ingin berbagi tentang konsep pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Tugas ini adalah tugas mata kuliah Strategi Belajar Perguruan Tinggi dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Dakri, Master Kes. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. 1. Jelaskan tentang konsep teori pembelajaran. Teori pembelajaran adalah proses peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Teori telah ditawarkan untuk menjelaskan di mana seseorang memperoleh pola perilaku, yaitu teori pengkondisian klasik, pengkondisian peran, dan pembelajaran sosial. Jadi itu tentang konsep pembelajaran. Dan yang kedua, jelaskan tentang konsep dan macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, konsep pendekatan pembelajaran. Konsep pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Yang menarik pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode. Pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu dilihat dari pendekatan pembelajaran terhadap dua jenis pendekatan, yaitu 1. Pendekatan pembelajaran yang teorinya atau berpusat pada siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang berikutnya, macam-macam pendekatan pembelajaran. 1. Pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan konseptual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia yang nyata. Mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Yang kedua, pendekatan konseptualisme. Pendekatan kontraktualisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkah kreatifnya siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembang dari siswa yang didaftarkan pada pengetahuannya. Tiga, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan proses penalaran yang bermula dari keadaan umum dan keadaan khusus sebagai pendekatan pembelajaran. 4. Pendekatan induktif adalah menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat khusus. Metode induktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang
khusus. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman tersebut. Yang kelima, pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Yang keenam, pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan yang berorientasi pada proses bukan hasil. Yang ketujuh, proses open-ended. Proses open-ended menurut Herman DKK, problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar disebut problem tak lengkap atau disebut juga open-ended atau soal terbuka. Secara yang diharapkan dengan open-ended problem, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Yang kedelapan, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian berupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksikan pengetahuan keterampilan dalam melalui tahapan mengamati, menanyai, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk semua mapel atau mata pelajaran. Yang kesembilan, pendekatan realistik adalah sebuah pendekatan didik yang berusaha menempatkan pendidikan pada hakiki dasar pendidikan itu sendiri. Yang terakhir, yang ke-10, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat merupakan gabungan antara pendekatan konsep, keterampilan, proses, inquiry, dan discovery, serta pendekatan lingkungan. Yang nomor 3, yang sekarang nomor ketiga, jelaskan salah satu teori belajar yang Anda ketahui. Teori belajar yang saya ketahui adalah teori belajar yang saya ketahui dan yang saya pahami adalah teori belajar behavioristik adalah menekankan hanya kepada hal-hal yang dapat diobservasi secara kasat mata, secara teori. Maka teori ini memandang proses belajar yang dialami oleh manusia ditentukan oleh kondisi, stimulus, dan respon. Karena berbagai eksperimen yang dilakukan berdasarkan teori ini menitik beratkan pada modifikasi stimulus dan pengamatan terhadap perubahan respon objek penelitian teori behaviorisme selanjutnya disokong secara dikembangkan oleh beberapa ilmuwan. Yang nomor 4, uraikan tentang konsep teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar behavioristik, pengertian belajar perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon, bentuk perubahan yang membuat siswa dalam hal kemampuannya dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Faktor penting dalam pembelajaran behavioristik, masukan atau input
behavioristik. Masukan atau input yang berupa stimulus keluar atau output yang berupa respon faktor penguat baik penguat positif maupun penguat negatif. Tokoh aliran behavioristik antara lain Thorndike, Watson, Clark Hull, Edwin Getrie, dan Skinner. Menurut teori belajar menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antar stimulus yang berupa rangsangan seperti pikiran, perasaan dapat ditangkap indera dengan respon. Yang kedua, teori belajar menurut Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun SR harus terbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. 3. Teori belajar menurut Clark Hull, kebutuhan biologis dan pemenuhan kebutuhan biologis adalah penting dan berada di posisi sentral dalam sebuah kegiatan manusia. Stimulus dalam belajar pun hampir selalu berada di kebutuhan biologis maupun responnya bermacam-macam. Yang keempat, teori belajar menurut Edwin Getrie, stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis. Hubungan stimulus dan cenderung bersifat sementara sehingga perlu sering diberikan stimulus agar bersifat lebih tepat. Yang kelima, teori belajar menurut Skinner, konsepnya lebih komprehensif. Hubungan stimulus dan respon, perubahan tingkah laku, proses lingkungannya sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku. Respon yang diberikan siswa tidak sesederhana sebab stimulus akan menjadi representasi yang paling banyak pengaruhnya dalam perkembangan teori belajar. Yang keempat, nomor 5, uraikan tentang konsep teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses daripada belajarnya. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengamatan yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Penerapannya teori ini juga dapat menekankan bahwa belajar dari sebuah situasi akan sering berhubungan dengan segala kontrak situasinya. Yang nomor 6, menurut Anda, pendekatan pembelajar apakah yang paling cocok dengan karakter belajar Anda? Jelaskan. Menurut saya, pendekatan proses yang cocok dengan saya adalah pendekatan proses. Kenapa? Karena pendekatan proses ini mengarahkan kepada proses dahulu baru hasil. Itu makanya saya mengerti dengan pendekatan proses. Terima kasih. Jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye bye. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.